Bayangkan kamu berada di tengah samudra. Tak ada daratan, tak ada suara manusia. Hanya hamparan air biru tak berujung. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa bergerak perlahan di bawah kakimu. Lebih besar dari bus, lebih berat dari pesawat, dan lebih misterius dari yang pernah kita bayangkan. Makhluk ini adalah paus. Penguasa lautan, namun ironisnya kita hampir tidak mengenalnya sama sekali. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke kehidupan paus yang mengejutkan, sunyi dan penuh rahasia. Banyak orang mengira paus adalah ikan. Padahal, paus adalah mamalia. Mereka bernapas dengan paru-paru, menyusui anaknya, dan harus naik ke permukaan untuk hidup. Bayangkan makhluk sebesar ini harus naik ke permukaan hanya untuk satu tarikan napas. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa paus bisa menahan napas lebih dari 90 menit. Apa yang terjadi di tubuh mereka saat itu? Kita akan sampai ke sana. Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi, lebih besar dari dinosaurus. Lebih panjang dari lapangan basket. Jantungnya seukuran mobil kecil. Detaknya bisa terdengar dari jarak beberapa meter. Dan lidahnya, beratnya bisa setara seekor gajah. Tapi ukuran raksasa ini justru membuat hidup mereka menjadi sangat rentan. Satu kesalahan arah, satu tabrakan kapal, bisa berakibat fatal. Di kedalaman laut, cahaya menghilang. Namun suara justru menjadi segalanya. Paus berkomunikasi menggunakan nyanyian. Nada rendah, getaran panjang, dan jaraknya bisa mencapai ratusan kilometer. Beberapa lagu paus berlangsung lebih dari 20 menit dan diulang dengan pola yang rumit. Yang mengejutkan, lagu paus bisa berubah dari tahun ke tahun. Seolah mereka punya budaya. Apakah ada paus sedang bernyanyi? Atau berbicara tentang sesuatu yang belum kita pahami. Otak paus sangat besar. Bahkan beberapa bagian lebih kompleks dari otak manusia. Mereka bisa mengenali diri sendiri. Mengingat rute ribuan kilometer, menunjukkan empati. Dan berduka saat anggota keluarganya mati. Pernah ditemukan paus yang membawa anaknya yang mati. Selama berhari-hari, bukan karena naluri, tapi karena kehilangan. Apakah paus memiliki kesadaran? Pertanyaan ini masih menghantui ilmuwan.
Setiap tahun, paus bermigrasi ribuan kilometer. Tanpa peta, tanpa kompas, mereka menyeberangi samudra, menghindari predator, mencari tempat melahirkan yang aman. Beberapa paus menempuh jarak lebih dari 20.000 kilometer dalam satu perjalanan. Bagaimana mereka tidak tersesat? Diduga mereka membaca medan magnet bumi. Sebuah kemampuan alami yang bahkan teknologi manusia masih coba tiru. Saat paus mati, tubuhnya tenggelam perlahan ke dasar laut. Fenomena ini disebut whale fall. Satu bangkai paus bisa memberi makan ekosistem laut selama puluhan tahun. Ratusan makhluk hidup bergantung pada kematian satu paus. Bahkan dalam kematian, paus masih memberi kehidupan. Paus telah hidup jutaan tahun, melewati zaman es, melewati kepunahan massal, namun mereka hampir punah. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, karena perburuan, polusi suara, jaring nelayan, tabrakan kapal, ironisnya, makhluk paling besar di bumi tak berdaya melawan aktivitas manusia. Tanpa paus, rantai makanan laut terganggu. Karbon meningkat, laut kehilangan keseimbangan. Paus bukan hanya hewan. Mereka adalah penjaga ekosistem laut. Tanpa mereka, laut tidak akan pernah sama lagi. Di kedalaman laut, di dunia yang jarang kita lihat, paus terus berenang, bernyanyi, dan hidup dalam sunyi. Mereka tidak meminta perhatian, tidak menuntut pengakuan. Namun keberadaan mereka menentukan masa depan lautan. Dan masa depan kita? Pertanyaannya sekarang, apakah manusia akan belajar sebelum suara nyanyian paus menghilang selamanya?